Soeharto dan menguatnya kembali peran militer di ruang sipil adalah dua sisi dari koin mata uang yang sama, yaitu upaya sistematis untuk melanggengkan impunitas dan meregresi agenda reformasi. Keduanya menandai kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat yang telah mengorbankan banyak hal demi mewujudkan pemerintahan yang adil dan transparan, serta penegakan hukum yang berpihak pada korban. Kawan-kawan, ini bukan sekedar soal simbol dan jabatan, ini soal arah masa depan bangsa. Apakah kita memilih untuk mengingat, bertanggung jawab, dan berubah, atau hidup dalam pusaran kekerasan yang terus berulang? Menolak gelar pahlawan untuk Soeharto dan menolak militerisasi di ruang sipil adalah bagian dari perjuangan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak lagi dibangun di atas represi militeristik, tetapi harus didasarkan pula pada kepedulian terhadap penegakan hak asasi manusia. Dan penyelesaian secara hukum terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu harus dilakukan karena itu merupakan utang negara. Keadilan bukan sekedar janji, melainkan kewajiban negara yang harus ditunaikan kepada rakyatnya. Untuk itu, aksi Kamisan ke-857 hari ini menyerukan: pertama, pemerintah menghentikan rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto karena hal tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah perjalanan bangsa. Kedua, agar TNI kembali ke barak dan pemerintah segera menghentikan upaya-upaya pelibatan militer ke dalam institusi sipil, termasuk dalam institusi pendidikan tinggi. Ketiga, Jaksa Agung segera menindaklanjuti berkas penyidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran berat hak asasi manusia dengan membentuk tim penyidik ad hoc sesuai mandat Undang-Undang 26/2000 tentang pengadilan HAM. Keempat, penyelidikan pro justisia Komnas HAM atas kasus dugaan peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk pembunuhan pembela HAM Munir Said Talib, harus secara independen dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Untuk itu, kawan-kawan, hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Jangan! Impunitas! Oke, selanjutnya kita akan mendengar nyanyian penutup yang akan dipandu oleh paduan suara Gitaku untuk kawan-kawan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Maria Magdalena. Saya dari Bandung. Kebetulan kami sedang bersolidaritas dengan Sukahaji. Di sini saya tidak akan orasi yang menggebu-gebu, mungkin saya akan membacakan refleksi kolektif gitu ya tentang terjadinya lahan yang terbakar gitu, dibakar lebih tepatnya dini hari tadi. Kebakaran yang terjadi di Sukahaji bukan peristiwa alam, bukan kecelakaan teknis. Sukahaji dibakar, bukan terbakar. Ini adalah kekerasan yang disengaja, disiapkan, dan diarahkan. Terjadi dini hari, persis di hari warga akan menghadiri persidangan hari ini. Kita tahu ini bukan kebetulan, ini bentuk intimidasi, ini adalah sabotase. Kita menyaksikan pola lama yang terus diulang dengan wajah baru. Tanah rakyat dibakar agar memori perjuangan ikut hangus. Ruang hidup dihancurkan agar perlawanan kehilangan pijakan. Warga ditakut-takuti agar tidak berani bersuara. Apalagi jika kita melihat konteks yang lebih luas, kehadiran ormas bayaran, tentara, dan polisi yang masuk kampung Sukahaji memperlihatkan bahwa intimidasi terhadap warga Sukahaji bukan sekedar insiden acak, melainkan bagian dari budaya kekerasan yang dilembagakan. Negara dan modal alih-alih melindungi rakyatnya justru menghadirkan ketakutan melalui kekuatan bersenjata dan perangkat hukum
yang melegitimasi penggusuran. Perampasan tanah dibungkus dengan bahasa pembangunan, sementara warga yang bertahan malah dicap menghambat kemajuan. Ketika warga bersuara, yang datang bukan dialog tapi aparat. Ketika warga bertahan, yang datang bukan perlindungan tapi kekerasan. Masuknya aparat militer dan polisi ke ruang hidup warga memperlihatkan bagaimana negara tidak netral. Ia berpihak pada investasi dan modal, memosisikan rakyat kecil sebagai hambatan yang harus disingkirkan. Ini adalah skenario kekuasaan, bukan hanya terhadap rumah dan lahan, tapi terhadap ingatan, terhadap harapan, terhadap keberanian. Negara tidak netral, sekali lagi negara tidak netral. Ia hadir lewat pembiaran atau justru menjadi dalang lewat aparatusnya. Ketika tanah menjadi komoditas dan bukan ruang hidup, maka seluruh hidup kita dijadikan bahan bakar oleh mereka. Kita harus menyebut ini dengan nama yang benar, yaitu teror agraria. Apa kawan-kawan? Sekali lagi, ini adalah teror agraria. Apa kawan-kawan? Karena jika kita terus menyebutnya kebakaran, atau ini adalah kesalahan warga, maka kita menormalkan kekerasan atau sabotase yang terjadi. Sukahaji bukan sekedar tanah, kawan-kawan, tapi dia adalah ruang hidup. Memori kolektif tumbuh dengan baik di sana. Dan membakarnya adalah bentuk paling brutal dan penghancuran politik dan kultural di sana. Kawan-kawan, jangan biarkan Sukahaji melawan sendirian. Sabubukna, sabubukna, sabubukna. Usir setan tanah. Usir setan tanah. Jangan diam. Jangan diam. Lawan. Terima kasih.